Hai, halo apa kabar kalian semuanya di sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kamu semuanya. Guys, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus lebih cermat dan smart di dalam menyiasati urusan perut. Sebisa mungkin setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, di episode pertama ini saya ingin berbagi sebuah resep sederhana kepada Anda, di mana saya menggunakan dua buah bumbu yang bisa menstimulasi imunitas tubuh dan berfungsi sebagai antidepresan, di mana ini sangat diperlukan di tengah kondisi seperti sekarang ini. Ya, oh ya, satu lagi, mungkin apabila ini dikembangkan dengan metode pemasaran yang asik, nanti saya terangkan selanjutnya, oke? Saya ini sebenarnya mau membuat nasi goreng. Bedanya, saya akan memasak nasi goreng kencur dan pedas. Oke, langsung aja deh, nanti biar saya terangkan pas lagi proses masaknya. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah... Oke guys, ini dia bumbu-bumbunya. Jadi saya sekarang mau masak 2 porsi nasi goreng kencur. Yang menjadi aktor utama di dalam resep ini adalah si kencurnya ini, cuy. Jadi si kencur ini saya menggunakan 1 ruas ibu jari saya. Jadi kalian nanti tinggal menyesuaikan aja. Si peran pembantunya di sini ada 15 biji cabai rawit. Kalau kita bilang cengek. Jadi kalau misalnya kalian nggak doyan pedas, tinggal dikurangin. Kalau misalnya kalian doyan pedas, tinggal ditambahin. 3 siung bawang putih. Yang selanjutnya ada 8 siung bawang merah. Selanjutnya ada garam 1 sendok makan. Ada 1 daun jeruk. Nah, si daun jeruk ini opsional guys. Karena memang si daun jeruk ini jarang banget ada di dapur. Jadi ini opsional banget nih. Kalau misalnya ada, enak. Aroma daun jeruknya itu bisa menambah aroma eksotisnya. Jadi itu cuy bumbu-bumbunya. Dan silakan disesuaikan dengan porsi yang akan kalian bikin. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin 1 porsi aja, ya tinggal dibagi 2 aja. Kalau misalnya kalian mau bikin lebih banyak, tinggal bermain kelipatannya aja. Alright, mari kita memasak. Jadi sebenarnya untuk lebih cepat kita bisa menggunakan blender ya. Cuman saya pakai manual dulu deh. Karena nggak semua orang bisa ngulek, terutama laki-laki ya. Jadi kalau saya biasanya diiris-iris dulu biar nanti lebih mudah diuleknya. Ini yang sebenarnya saya pengen cerita ke teman-teman semuanya. Jadi manfaat si kencur ini apa coba? Anti depresan. Dia bisa mengurangi stres. Ini hebatnya kencur. Dan kencur ini sangat populer di Nusantara ya, terutama di daerah Jawa Barat yang kebanyakan masakannya pakai kencur. Jadi selain sebagai antidepresan, jadi kencur ini sangat bermanfaat untuk mengobati batuk ya. Terus yang kedua itu mengobati penyakit diare. Selain mengobati diare, dia juga mencegah kanker lambung. Dia juga bisa bermanfaat untuk mencegah karies gigi. Itu sesuatu yang berhubungan dengan bakteri yang diproduksi oleh mulut kita. Juga bisa menambah nafsu makan. Nah, ini cocok buat kalau misalnya kamu lagi baru selesai sakit gitu, apalagi misalnya untuk anak-anak sulit makan. Selanjutnya, bermanfaat untuk nyeri otot ya, nyeri otot dari mulai nyeri pinggang, pegal linu, encok. Si kencur ini bisa menanggulanginya. Oke. Nah, salah, harusnya tadi pas ngiris cabai rawit nih, karena si cabai rawit ini juga mempunyai banyak manfaat buat kita. Cabai rawit ini bermanfaat untuk mengatasi hidung tersumbat. Terus yang kedua adalah meredakan nyeri. Nah, ini fungsinya sama kayak tadi tuh, meredakan nyeri. Yang ketiga itu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini yang penting tuh, imunitas tubuh di kondisi pandemi seperti sekarang. Imunitas tubuh ini sangat diperlukan. Si cabai rawit ini juga bisa bermanfaat untuk menghaluskan kulit ya, karena vitamin C-nya. Mengurangi resiko terserang penyakit jantung. Itu ada hubungannya sama kolesterol ya. Terindikasi bisa mencegah penyakit kanker karena sifatnya yang antioksidan. Wih, keren kan? Oh, ada juga membakar lemak tubuh. Dia bisa berhubungan dengan diet. Oke, mau selesai nih. Nah, untuk nguleknya, aduh saya tuh pengen ngomong ngarendos soalnya gitu. Di utamain itu sebenarnya lebih ke si kencurnya dulu, cuy.
karena dia yang menjadi aktor utama dalam film ini, dalam resep ini. Jadi si kencur ini biar lebih meresap, dia harus halus. Nah, kalau tercampur dengan bawang putih, bawang merah, dia akan agak sulit karena si bawang merah, bawang putih ini cenderung kandungan airnya lebih banyak. Nah, kalau misalnya si bawang merah, bawang putih itu dia agak-agak kasar juga oke-oke aja. Yang penting itu wanginya cuy, udah wangi herbal nih, udah wangi jamu banget nih, asik cuy. Selanjutnya dilanjutkan dengan bawang putih sesuai dengan urutan kandungan airnya. Nah ini biasanya nih saya kalau misalnya ngulek gini dibantu dengan sedikit garam ya. Karena kita menggunakan garam di awal, nanti pas kita menggorengnya itu si garamnya itu harus dikit-dikit. Takutnya nanti kalau misalnya langsung banyak, nanti terlalu asin. Daun jeruk mah nggak usah direndos ya. Satu lagi teman-teman, ini nih yang penting banget dalam kondisi sekarang yang lagi pandemi ini. Jadi buat semua para pejuang dapur, terutama ibu-ibu, atau terutama kalian yang ada di bisnis kuliner, kebersihan itu harus dijaga banget cuy. Jadi perhatikan banget itu. Cuci tangan pakai sabun. Kuku-kuku juga jangan jadi rumah yang nyaman buat kuman ya, dipotong. Pegal cuy. Nah ini nih hebatnya ibu-ibu. Ibu-ibu lagi. Kalau ngulek itu mereka bisa yang halus dan mereka tenaganya kuat gitu untuk membuatnya menjadi halus dan lama. Saya mau pegel. Jadi si nasi goreng ini biasanya adalah resep untuk menyelamatkan nasi-nasi sisa ya yang nggak habis. Terus nggak ada lauknya gitu. Biasanya menjadi jurus pamungkas untuk mengenyangkan perut. Nah, ini dengan nasi goreng kencur ini, yang notabene di tengah pandemi ini, selain mengenyangkan, juga rasanya yang eksotis, dan manfaatnya cuy. Si cabai rawitnya dia bisa menjadi bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan si kencurnya ini antidepresan, jadi dia bisa mengurangi stres. Orang kalau lagi stres kan, you know, ini stres juga ada hubungannya sama imunitas tubuh tuh, jadi harus bahagia. Oh iya, satu lagi sebenarnya yang harus Anda ingat itu udah dalam memasak adalah kondisikan hati Anda itu bahagia, happy. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk mendengarkan musik, setel musik. Ada yang penting lagi, kalau misalnya ingin makanan yang menjadi lebih enak, itu di dalam hati kita selain bahagia, juga menzikirkan atau mendawamkan puji-pujian bagi Tuhan. Keren kan? Itu kalau misalnya kalian punya anak ya sambil mendoakan semoga yang dimakan anak-anak kita itu halal dan bisa bikin mereka pintar jadi daging. Apalagi buat teman-teman yang lagi berbisnis kuliner, kalau misalnya masakannya enak akan berhubungan dengan bisnis Anda yang akan semakin nasi goreng kencur ini sangat jarang loh di kita. Jadi kalau misalnya ini mau dipakai buat bisnis kayaknya menjanjikan cuy. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini, dengan sedikit sentuhan-sentuhan pemasaran yang asik, nasi goreng kencur ini bisa menjadi sebuah komoditas kapitalisme ya. Oke. Ya intinya itu aja. Ini sudah mulai sedikit halus, udah mulai dekat-dekat ke halus ya. Udah kayak hasilnya ibu-ibu nih. Kita langsung ke proses memasaknya. Resep ini hanya guidance aja ya, jadi nanti tinggal menyesuaikan aja dengan kondisi lidah masing-masing. Intinya, bumbu pokoknya itu seperti itu tadi. Oke, kita lanjutkan memasak. Nah, oke guys, mari kita mulai memasak. Jadi kita pakai sekitar 6 sendok makan minyak goreng ya. Dengan api yang
sedang. Oke, selanjutnya kita masukkan ulekan tadi. Bumbu dari nasi gorengnya ini, guys. Sudah wangi, saudara-saudara. Wangi rempah-rempahnya itu, cuy, wangi kencurnya. Setelah wangi, kita masukkan nasinya ya. Jadi caranya sama aja seperti setelah ini, sama aja seperti memasak nasi goreng biasa ya. Selanjutnya kita masukin garam ya. Ini sedikit-sedikit dulu aja guys, karena kita tadi menggunakan garam pas lagi nguleknya. Cara jadi. Jadi guys, ini karena kebutuhan plating aja, jadi saya tambahkan ada selada sama telur. Sebenarnya ini cukup dengan nasi gorengnya aja, ini udah oke, ini rasanya udah oke. Kita cicip ya, nih. Apalagi kalau misalnya ditemenin kerupuk aci ya, tambah maknyus, tambah asyik cuy. Rasanya sangat eksotis dan pedasnya. Cobain deh. Pokoknya ajib. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, karena next episode saya mau bikin dari sesuatu yang kalian hina-hina. Jangan lupa subscribe, nanti ketemu di Muji Resep selanjutnya. Sampai jumpa.